Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pertama-tama kita puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait tugas dari Ustadz Afo ya, yaitu sejarah peradilan pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan mempresentasikan di sini saja ya. Afan sebelumnya Ustadz, Ana sebelumnya belum mempresentasikan ini, padahal udah lama ini tugasnya. Ana mohon sekali lagi Afwan memingkum kepada Ustadz Afo. Ana baru bisa sekarang mempresentasikan tugas ini. Jadi kita langsung saja. Yang pertama yaitu sejarah peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan tentang sejarah peradilan pada Nabi Muhammad SAW penting untuk memahami perkembangan sistem hukum di dunia Islam. Ya, di sini pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem peradilan Islam berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menghadapi masalah atau sengketa, mereka dapat langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia meminta keputusan tanpa harus menunggu waktu tertentu atau bahkan mencari tempat khusus. Bahkan kebanyakan putusan dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, dunia Islam mencapai puncak kejayaan. Namun pembahasan sejarah peradilan pada masa itu terbatas pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Meskipun begitu, sistem peradilan Islam telah ada sejak awal terbentuknya agama Islam. Yang selanjutnya di sini ada konteks sejarah. Pembentukan peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik Arab pada masa itu, termasuk sistem adat dan hukum yang ada sebelumnya. Peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari perkembangan sistem hukum Islam. Pada masa itu, sistem hukum Islam, masyarakat Arab sebagian besar hidup dalam keadaan pra-Islam, yaitu sebelum Islam, di mana sistem hukum yang berlaku didasarkan pada tradisi suku atau kebiasaan masyarakat atau kebiasaan adat waktu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya, termasuk tentang peradilan, tentang sistem peradilan, terjadi perubahan signifikan dalam cara berpikir, bertindak di masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum menjadi landasan utama dalam sistem peradilan Islam. Sistem peradilan Nabi Muhammad SAW didasarkan pada hukum Islam, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran dan
hadis-hadis Nabi yang sahih sebagai sumber ajaran dan petunjuk. Prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kebenaran, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam proses keadilan. Yang selanjutnya ada pengadilan sebelum dan masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada sistem adat. Pra-Islam, masyarakat Arab mengandalkan kebiasaan dan tradisi dalam menyelesaikan perselisihan. Sistem pengadilan berdasarkan pada sistem peradilan adat ini, sistem berdasarkan pada adat atau tradisi suku merupakan sistem yang berlaku sebelum kedatangan Islam ini. Dalam sistem ini, hukum dan keputusan pengadilan didasarkan pada kebiasaan dan aturan yang telah lama berlaku dalam suku atau kelompok tertentu. Para kepala suku atau tokoh adat memiliki peran penting dan menyelesaikan sengketa dan memberikan putusan. Keputusan pengadilan didasarkan pada keadilan yang dipandang oleh suku atau kelompoknya tersebut. Yang selanjutnya ada jahiliyah, yaitu saat itu penduduk Arab memiliki sistem hukum yang berbasis suku dan adat istiadat. Sistem hukum jahiliyah ini merujuk pada periode pra-Islam di Arab yang ditandai dengan keadaan kegelapan spiritual dan moral. Dalam sistem ini, keputusan pengadilan didasarkan pada kepentingan dan kekuasaan suku yang berkuasa. Keadilan sering kali terabaikan dan keputusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, dan hubungan kekerabatan. Sistem ini cenderung tidak adil dan tidak merata dalam memberikan keadilan kepada semua individu. Yang selanjutnya ada perkembangan peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di Mekah Nabi Muhammad SAW diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dan mengatur perdamaian di antara suku-suku berperang. Perkembangan peradilan dalam Islam dimulai dengan pembentukan sistem pengadilan yang didasarkan pada ajaran Islam. Pada periode ini, peradilan masih bersifat sederhana dan Nabi Muhammad SAW memainkan peran sentral dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan putusan. Nabi Muhammad SAW berperan sebagai hakim dan menyelesaikan sengketa. Dipercaya sebagai sosok yang adil, bijaksana, dan memiliki otoritas dalam memberikan putusan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan argumen dari kedua pihak yang bersengketa dan memberikan keputusan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada peran pemerintah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk sistem peradilan yang lebih terstruktur dengan melibatkan pemerintahan kota. Pada awal masa Nabi Muhammad SAW, peran pemerintah dalam sistem peradilan masih terbatas. Kebanyakan putusan pengadilan ini dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Namun seiringnya waktu, penyebaran Islam makin berkembang, pemerintah mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam menjalankan sistem peradilan. Pemerintah mulai membentuk lembaga-lembaga peradilan yang lebih terstruktur. Yang selanjutnya ada sistem hukum pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada hukum syariat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum syariat menjadi landasan utama dalam menyelesaikan perselisihan
dan konflik pada masa itu. Hukum syariat menekankan prinsip kesetaraan ini dihadapkan hukum. Semua individu dianggap sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau jabatan. Tidak ada diskriminasi dalam memberikan perlakuan hukum kepada setiap individu. Yang selanjutnya, prinsip keadilan. Keadilan dan kesetaraan dianggap sangat penting dalam sistem hukum yang ditegakkan pada masa itu. Yaitu prinsip-prinsip keadilan dalam hukum syariat Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Hukum syariat ini dalam Islam tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan, rekonsiliasi, dan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Yang selanjutnya ada proses peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada 3, yaitu ada penerimaan pengaduan, mediasi, dan putusan dan penegakan. Yang pertama ada penerimaan dan pengaduan. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Nabi Muhammad SAW. Di tahap ini, awal proses pengadilan adalah penerimaan pengaduan dan keluhan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan dapat diajukan secara lisan ataupun tertulis kepada pengadilan atau otoritas yang berwenang. Pihak yang mengajukan pengaduan harus menyampaikan klaim atau alasan yang jelas mengenai sengketa atau pelanggaran yang terjadi. Yang kedua ada meditasi, yaitu mediator yang diangkat berusaha menjaga keseimbangan dan mencapai kesepakatan antara pihak yang berselisih. Dalam sistem hukum ini, hukum Islam, mediasi ini seringkali menjadi tahap penting dan menyelesaikan sengketa. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan berkompeten, yang bertujuan untuk membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai atau kesepakatan bersama untuk berdamai. Mediator berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi ini didasarkan pada prinsip keadilan, kebenaran, dan pastinya kepentingan umum. Yang ketiga, ada putusan dan penegakan. Jika mediasi tidak berhasil atau tidak memungkinkan, maka masalah ini diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Pada tahap ini hakim atau panel hakim akan mendengarkan argumen atau bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mereka akan mempertimbangkan hukum syariat, prinsip keadilan, dan bukti yang ada dalam memberikan putusan. Yang kedua ada putusan dan penegakan. Yang sekarang penegakan. Setelah putusan diberikan, tahap selanjutnya adalah penegakan putusan. Penegakan putusan dapat melibatkan pelaksanaan sanksi atau tindakan yang sesuai dengan putusan pengadilan. Tujuan penegakan yaitu adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dijalankan dan berkeadilan itu tercapai. Pihak yang kalah dalam sengketa diharapkan untuk mematuhi putusan dan melaksanakan apa yang ditetapkan oleh pengadilan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada keadilan. Setiap individu diberikan perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan kekayaan. Keadilan sebagai tujuan utama. Dalam Islam, keadilan dianggap dengan tujuan utama sistem hukum. Keadilan merupakan salah satu nilai
fundamental dalam ajaran Islam dan menjadi prinsip yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Keadilan dianggap sebagai panglima tertinggi dalam hukum syariat. Yang kedua ada hukum syariat. Peradilan didasarkan pada hukum yang ditetapkan pada Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Hukum syariat sebagai sumber keadilan, hukum syariat ini yang terdiri dari aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang diturunkan yang tadi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Menjadi sumber hukum berkeadilan dalam sistem hukum Islam. Hukum syariat ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mencapai keadilan dalam berbagai situasi ataupun kondisi dan sengketa. Yang selanjutnya ada pengaruh pada masa Nabi Muhammad SAW terhadap peradilan di masa depan. Yang pertama ada pengaruh di dunia Islam. Sistem peradilan yang berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi dasar bagi perkembangan peradilan di dunia Islam selanjutnya, yaitu untuk memperkuat identitas agama. Memperkuat identitas agama. Prinsip keadilan dan hukum syariat menjadi bagian tak terpisahkan dan identitas agama Islam. Penerapan hukum syariat yang adil dan berlandaskan keadilan dapat memperkuat identitas agama dan memperkuat ikatan antara umat Muslim. Yang kedua, membentuknya masyarakat yang adil. Prinsip keadilan hukum syariat dapat prinsip keadilan dan hukum syariat dalam sistem hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan dan hukum syariat Islam merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Diharapkan tercipta masyarakat hidup sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua dalam pengaruh global. Prinsip-prinsip keadilan dari masa Nabi Muhammad mempengaruhi perkembangan peradilan di dunia, yaitu yang pertama ada memperkaya keragaman hukum. Sistem hukum Islam dengan prinsip keadilan dan hukum syariatnya memberikan kontribusi dalam keberagaman hukum dunia. Hukum syariat menghadirkan perspektif dan pendekatan hukum yang berbeda dari sistem hukum lainnya. Yang kedua, dialog antar budaya. Prinsip keadilan ini dan hukum syariat dalam sistem hukum Islam dapat menjadi subjek dialog dan diskusi antar budaya. Melalui dialog ini, pemahaman tentang prinsip dapat diperluas dan kesalahpahaman dapat diatasi, memperkuat kerjasama dan pemahaman antara masyarakat Muslim dan non-Muslim. Yang ketiga, pengaruhnya adalah dalam isu global. Prinsip keadilan prinsip keadilan dan hukum syariat dalam sistem hukum Islam juga dapat mempengaruhi isu global tersebut, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian. Prinsip ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pemikiran dapat mencari solusi untuk tantangan global yang dihadapi umat manusia. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bila ada kesalahan dari diri saya dan dari syaitan, bila ada kebenarannya, hanya semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ana afwan kepada Ustadz baru
mempresentasikan makalah ini, tugas ini kepada Ustaz Afo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.